Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe. Halo semuanya, semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar pembelajaran tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah kalian sudah merapikan tempat tidur, mandi, menggosok gigi, berpakaian rapi, makan pagi, dan mempersiapkan alat tulismu? Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran yang kedua ini, kita akan belajar mata pelajaran PPKN, menelaah persatuan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, beserta dampaknya. Mata pelajaran SBDP, memahami penampilan tari kreasi daerah, menampilkan tari kreasi daerah. Dan pembelajaran IPA, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Pernahkah kamu mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan. Amati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, kamu mengamati bagaimana keceriaan anak-anak, termasuk semangat mereka untuk bersatu dan berjuang. Meskipun banyak perbedaan yang mereka miliki, mungkin termasuk ras, suku budaya, bangsa, bahkan agama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatukannya berbagai unsur perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan, kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Kamu sudah mempelajari pada pembelajaran sebelumnya bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Edo di atas? Yang kedua, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, beri 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari kita. Boleh di rumah, boleh di sekolah, boleh juga di masyarakat, atau dalam berbangsa dan bernegara. Tuliskan di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas yang disediakan gurumu. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI harus tetap kita pertahankan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kita memiliki banyak perbedaan, kita memiliki banyak suku, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Kalian harus menjadi orang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Bagaimana caranya? Nah, kamu bisa melakukan berbagai cara, yaitu membiasakan diri untuk disiplin, rutin, dan
tepat waktu dalam mengerjakan segala hal. Yang kedua, berusaha berbicara jujur, tidak korupsi, melaksanakan hal positif. Yang ketiga, apabila kamu mengalami kegagalan, segeralah bangkit dan memperbaiki diri. Yang keempat, menghormati orang lain dan tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kelima, menaati semua aturan yang berlaku. Yang keenam, menjunjung tinggi nama negara dengan berbagai prestasi. Lalu membantu sesama yang membutuhkan. Ikut berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat atau berteman dengan siapa saja, asal bersikap positif ya. Lalu masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud bahwa kita menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Banyak tokoh-tokoh yang bisa kita teladani untuk hal tersebut. Hewan juga memiliki banyak manfaat, terutama bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Contohnya ada sapi, ada kambing, kelinci, kerbau, ikan nila, ayam, bebek, dan burung puyuh. Ya, ada yang dimanfaatkan dagingnya, telurnya, bahkan susunya. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Contohnya pada ulat sutra. Ini akan digunakan untuk membuat pakaian yang berasal dari kepompong ulat sutra atau disebut dengan kain sutra. Yang kedua adalah bulu domba yang dimanfaatkan untuk membuat pakaian atau jaket yang bernama kain wol. Lalu sapi. Sapi dimanfaatkan kulitnya untuk pembuatan jaket atau beberapa pakaian untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, yang ketiga menghasilkan bahan kerajinan. Contohnya adalah ayam. Bulu ayam digunakan untuk membuat kemucing. Yang kedua adalah angsa. Bulu angsa digunakan untuk membuat kok. Yang ketiga adalah kulit sapi. Dimanfaatkan untuk membuat tas, dompet, dan masih banyak kerajinan lainnya. Lalu yang keempat adalah kambing. Dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan terutama kaligrafi atau digunakan untuk pembuatan wayang kulit. Yang keempat, menghasilkan pupuk organik. Beberapa pupuk organik yang dimanfaatkan manusia berasal dari hewan-hewan berikut ini. Yang pertama adalah sapi. Yang kedua adalah kuda. Ketiga, kelinci. Dan yang keempat adalah kotoran ayam. Kenapa kotoran sapi, kuda, kelinci, dan ayam dimanfaatkan? Karena ramah terhadap lingkungan dan dipercaya bisa menyuburkan tanah. Yang kelima adalah dimanfaatkan tenaganya. Contohnya kuda untuk menarik delman, sapi untuk membajak sawah, dan untuk menarik gerobak sapi. Gerobak sapi biasanya untuk membawa orang atau membawa barang. Lalu kerbau juga digunakan untuk membajak sawah karena tenaganya yang sangat kuat. Yang selanjutnya adalah gajah, terutama di Thailand. Gajah ini dimanfaatkan juga untuk membawa barang. Yang selanjutnya adalah unta. Unta ini dimanfaatkan untuk membawa manusia atau ditunggangi. Yang terakhir adalah keledai. Keledai dimanfaatkan untuk membawa barang. Sekarang kelompokkanlah berbagai hewan sesuai dengan pemanfaatannya dengan memberi tanda centang. Centang lebih dari satu pemanfaatan. Atau kalau cuma satu ya centang satu saja ya. Nah,
Yang pertama adalah unta, yang kedua ikan, yang ketiga ayam, yang keempat keledai, yang kelima kambing, yang keenam sapi, yang ketujuh ulat sutra, yang kedelapan kelinci, kesembilan kerbau, dan kesepuluh serigala. Kerjakan di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas yang disediakan gurumu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang 11 gerakan tari indang. Pola lantai pada tari indang adalah pola lantai lurus atau horizontal. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Ya, sekarang perhatikanlah tari indang berikut ini. Bukannya hijau, pandan tajammu di muaro. Kami bernyanyi jo tari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami punkan padodun sana ale ala tigo samula salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo indang kari tarikan sang bajawe ane ganti ganti ragulah indang kami nyanyikan supaya sana ane bantu hati dinding dinding oi dinding 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 oi dinding dinding Padiaman oi barale gadang di bulan kabut sabarani kami tarikan oi tarinyo indang salah jo jangga maafkan kami tarik jali di tanah padang yalah pulang one di kami banyanyi jo tari indah pau be hati one urang dinding oi dinding 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 oi dinding dinding. Pelajarilah gerakan tari indang tersebut di rumah saja ya, tidak usah berkelompok. Karena saat ini kita masih berada di masa pandemi corona dan kita masih berada di level 4. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena hari ini kalian sudah belajar dengan baik dan tetaplah semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum, patuhi protokol kesehatan, hidup ini indah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.